Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar penandatanganan surat pernyataan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) tahun 2025 yang disaksikan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kukar. Kegiatan dihadiri diantaranya Sekda Kukar Hasunggono, Asisten 3 Pemkab Kukar David Haryanto, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah. Kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi audit charter tahun 2025. Aulia Rahman Basri ditemui setelah kegiatan mengatakan, MCSP sendiri adalah Early Warning System, yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam upaya melakukan penilaian terhadap suatu daerah dalam melaksanakan proses pencegahan dan mitigasi korupsi. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar khususnya yang berkaitan dengan penandatanganan surat pernyataan tersebut, merupakan rencana dari tindak lanjut dalam memenuhi dokumen yang menjadi kebutuhan dari proses pencegahan dan mitigasi. Lebih lanjut, Aulia Rahman Basri menargetkan ke depan posisi Pemkab Kukar berada pada zona hijau atau pada kategori terjaga dengan nilai yang berada pada skala 78-100. Aulia Rahman Basri menambahkan, ke depan Pemkab Kukar akan terus melanjutkan kerjasama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Kukar selama ini, yaitu memberikan pembekalan kepada Kepala OPD yang menjadi eksekutor pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Ya, hari ini kita melakukan penandatanganan terkait komitmen pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pada kegiatan monitoring, monitoring, controlling, surveillance of prevention yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di KPK itu ada Jaga ID. Itu kita bisa lihat di sana, di mana positioning sebuah daerah terhadap MCPS yang sudah dilakukan di daerahnya. MCPS ini merupakan bentuk early warning system yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menilai bagaimana proses pencegahan korupsi di suatu daerah. Nah, kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kita berkomitmen untuk melakukan proses mitigasi terhadap potensi-potensi untuk terjadinya korupsi, dan kita sudah melakukan rencana tindak lanjut untuk melengkapi dokumen-dokumen itu. Nah, bentuk dari komitmen dari rencana tindak lanjut itulah yang kita tandatangani pada hari ini. Pak, tadi target hijau bisa. Nah, jadi di MCPS itu lewat Jaga ID itu ada nilai-nilainya, ya, nilai-nilainya. Jadi warnanya itu ada merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu dianggap rendah, kuning itu sedang, hijau itu baik sudah. Nah, nilainya itu kalau seandainya 78 ke atas itu hijau. Nah, target kita ingin berada di wilayah hijau itu. Jadi melengkapi dokumen-dokumen, terus habis itu nanti tanggal 19 kami juga diundang ke KPK untuk untuk presentasi terhadap bagaimana upaya yang sudah dilakukan di daerah terkait dengan MCPS ini, dan itu menjadi bagian dari sesuatu yang akan kami presentasikan di sana. Ya, bahwa tadi sudah disampaikan kita 2023 dan 2024 itu ada penurunan karena memang kondisi proses yang dilaksanakan itu masih ini terkait dengan adanya pilkada kemarin, sehingga banyak yang itu terhambat dalam hal kepatuhan penetapan. Kita coba melakukan perbaikan dan mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat tadi Pak Bupati sudah berkomitmen dengan KPK dan DPRD antara eksekutif dan legislatif itu menandatangani komitmen dengan KPK 78% kita masuk ke zona hijau itu terjaga. Yang sebelumnya kita itu berada di zona merah. Zona merah itu rentan itu sangat riskan terjadinya tindakan pidana korupsi. Oleh karena itu beliau berkomitmen kuat tadi ber-MCU dengan menandatangani surat pernyataan dengan Kepala OPD sebagai eksekutor. Kita harus masuk di zona hijau. Kemarin kita sudah lakukan mapping, membuat action plan-nya di mana seluruh OPD itu kesanggupannya itu untuk menyediakan eviden yang diupload nanti dalam sistem data. Jadi harapannya tahun ini dan nanti pada saat akhir tahun kemudian ada perpanjangan waktu sekitar 2 minggu oleh KPK, kita bisa berada di zona hijau itu tadi.
Bahkan harapannya kita ingin di Kaltim kita yang bisa menempati urutan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi semuanya sudah kita mappingkan, kalau PD itu sudah sepakat kemudiannya tanggal berapa, ya. Dan tadi di dalam surat pernyataan kepala PD itu siap menerima sanksi apabila target itu tidak dipenuhi. Mungkin seperti itu. Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan, melaporkan.